Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 23. Akhirnya perdebatan itu terjadi antara ayah dan anak itu. Semua orang yang melihat itu hanya mampu tertunduk diam. Tidak lama kemudian seorang wanita parubaya jalan tergesa-gesa menuruni tangga. Nak, wanita itu memanggil Mikaela dengan lirih seraya memandang Mikaela sendu. Inilah yang ia takutkan, bila sang suami memanggil sang putri pasti akan berakhir dengan pertikaian. Mikaela yang mendengar itu seketika menghentikan perdebatan tersebut dan balik memandang sang ibu dengan tatapan kebencian. "Jangan memanggilku nak dengan mulut kotormu," ucap Mikaela. "Tutup mulutmu, Shalan, dia masih ibumu," sahut sang ayah yang tidak terima bila istrinya dimaki oleh anaknya itu. "Ibu, jangan bercanda, aku bahkan gak pernah merasakan pelukan ibu. Lalu ibu yang mana yang kamu ucapkan?" Pekik Mikaela. "Nak." Wanita yang disebut ibu itu hanya mampu terdiam seraya memandang Mikaela dengan sedih. Benar apa yang dikatakan oleh anaknya, ibu mana yang membiarkan anak gadisnya dibiarkan sendiri menghadapi dunia tanpa dirinya. Masih pantaskah ia disebut seorang ibu? "Lebih baik Anda urus saja suami Anda ini," ucap Mikaela seraya pergi meninggalkan rumah yang baru beberapa menit ia ejak itu. Mikaela pergi dengan menahan air matanya. Ia benci pada dirinya sendiri yang lemah akan situasi seperti ini. Benci akan kedua orang tuanya, dan dirinya juga membenci dunia ini. "Mau kemana kamu? Acara pertunangan kalian akan segera dimulai," teriak sang ayah pada Mikaela. Namun gadis itu mengabaikannya dan pergi berlalu tanpa berbalik arah. "Lihat, itulah yang membuat aku benci pada gadis kurang ajar itu. Dia hanya membawa masalah saja untukku," ucap pria tersebut pada sang istri. "Jangan kamu paksa dia. Biarkan dia menentukan hidupnya, kita tidak pernah ada untuknya," sahut wanita itu. "Cih, kau selalu seperti itu, tapi apa balasannya untukmu?" Dengan kesal, pria tersebut pergi meninggalkan sang istri. Sementara Mikaela sudah berada di halaman rumah, dengan menahan tangisnya, ia pergi meninggalkan rumah menuju mobil yang entah milik siapa terparkir di sana. Mikaela menarik pria berjas yang berada di dalam mobil tersebut. Pria yang tidak diketahui siapa tersebut tentu saja terkejut saat tiba-tiba ada seseorang yang membuka paksa pintu mobilnya dan menarik dirinya keluar. Belum sempat dirinya protes, mobil miliknya sudah dibawa pergi oleh Mikaela. "Sial, mobil gue dibawa lari sama tuh cewek," gerutu pria tersebut. Saat ini Amar sedang rebahan seraya termenung memikirkan gadis itu. Bahkan hari ini Mikaela tidak masuk kuliah, mendadak membuatnya khawatir. Ingin rasanya Amar ke rumahnya, akan tetapi dirinya tidak tahu di mana rumah gadis tersebut. "Bodoh, bagaimana bisa kamu gak tahu rumahnya, Amar?" maki Amar pada dirinya sendiri. "Ah, sudahlah, dia sudah besar ini, untuk apa aku khawatir?" lanjutnya. Namun kendati begitu tetap saja bayang-bayang Mikaela mulai menari-nari di peluk matanya. Tawanya, senyumnya, bahkan tangisnya. Entah kenapa tiba-tiba ia ikut tersenyum saat membayangkan tawa Mikaela bila menggoda Amira dan juga Almaira kala itu. "Hais, apa yang aku lakukan sih?" gumam Amar sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Kenapa aku malah memikirkan dia? Bukannya aku gak suka sama dia ya? Entahlah." Akhirnya Amar merasa akan perasaannya. Ia bimbang akan rasa yang dirinya ciptakan sendiri untuk Mikaela dan Nadia. Masih tertatahkan Nadia di hatinya, atau sedikit demi sedikit Nadia mulai bergeser dan berganti dengan Mikaela? Entahlah, Amar sendiri merasa bingung akan hatinya. Apa yang harus ia lakukan? Padahal dirinya sudah melakukan sholat istikharah, namun hingga saat ini dirinya belum juga mendapatkan jawaban dari sholatnya itu. Yang bisa ia lakukan hanya pasrah saja akan kuasa sang ilahi. Sebab ia yakin akan kuasanya yang pasti baik untuk segala umat muslim yang berada di seluruh dunia ini. Di sisi lain, Ilyas sedang berdebat dengan orang tuanya saat dirinya mengungkapkan akan menikahi Nadia sebelum Amar dan Mikaela menikah nantinya. Baim yang bunga syok saat mendengar itu. Orang tua mana yang tidak terkejut saat mengetahui bila Ilyas akan menikahi Nadia. Sebab mereka tahu bila Nadia bukanlah tipe Ilyas, dan mereka tahu bila Ilyas sudah mengagumi siapa. Tetapi kenapa sekarang berubah? "Kamu jangan bercanda deh, Mas," ucap Bunga pada anak sambungnya itu. "Mas gak bercanda, Bun, Mas serius," tekan Ilyas pada ibu sambungnya itu. "Bi, anakmu gimana ini? Bunda gak tahulah harus berbuat apa," adu Bunga pada suaminya. "Bukannya kamu suka seseorang, lalu kenapa sekarang kamu berubah pikiran?" tanya Baim.
Ilyas yang mendapatkan pertanyaan tersebut hanya mampu menghela nafasnya saja sebelum dirinya menjawab pertanyaan tersebut. Entahlah, aku hanya mengikuti skenario yang maha kuasa saja. Dengan acuh, Ilyas menjawabnya. Apa kamu yakin akan keputusan ini? Tanya Baim sekali lagi. Lagi-lagi Ilyas menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya sebelum menjawab. Bismillah, Ilyas yakin, Bi, sahut Ilyas. Tapi Nadia masih kecil ya, masih umur 15 tahun. Timpal Bunga. Kita bisa menikah siri dulu, Bun. Setelah umurnya cukup, baru kita ajukan ke KUA. Usul Ilyas. Bunda nggak tahu lagi sama jalan pikiranmu, nak. Bunga sudah pusing saat mendengar ucapan Ilyas tadi. Dirinya tidak habis pikir akan jalan pikiran Ilyas ini. Namun Ilyas hanya tersenyum tanpa menjawab ucapan bundanya itu. Dirinya lebih fokus terhadap abinya yang saat ini menatap dirinya itu. Kamu sudah sholat istikharah? Tanya Baim lagi. Sudah, Abi, sahut Ilyas dengan cepat. Lalu hasilnya? Insya Allah baik, sahut Ilyas lagi. Kamu yakin? Insya Allah yakin, Bi. Dengan tegas, Ilyas menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan abinya untuk dirinya itu. Kalau kamu sudah yakin, ya Abi nggak bisa berbuat apapun, ucap Baim dengan gamblang. Jadi Abi setuju? Sekarang giliran Ilyas yang bertanya kembali pada sang ayah. Baim hanya mampu menganggukkan kepalanya bertanda setuju. Sementara Bunga yang melihat itu hanya mampu melototkan matanya dengan terkejut saat melihat jawaban sang suami. Mas, kamu gak bisa gitu dong, kok main setuju-setuju aja sih? Ucap Bunga pada suaminya. Ya terus aku harus apa sayang? Kamu dengar sendiri kan akan jawaban Ilyas tadi? Sahut Baim. Iya tapi kan, tahu. Akhirnya Bunga lebih memilih pergi meninggalkan kedua lelaki tersebut dengan kesal. Ilyas yang melihat kepergian bundanya mendadak merasa sedih. Bukan karena restunya namun karena dirinya. Sebenarnya ia juga tidak mau berada di situasi seperti ini, namun demi kebaikan bersama ia harus ikut berkorban juga. Dirinya tidak ingin sang sepupu terjerumus oleh perasaan yang salah. Sudah, Bunda biar Abi nanti yang bicara. Hanya perlu bujukan dikit di dalam kamar, nanti Bunda akan setuju, ucap Baim yang sedikit ambigu. Ilyas yang melihat tingkah sang ayah yang naik turunkan alisnya menatapnya dengan datar. Ia paham apa yang dimaksud oleh ayahnya itu tentang membujuk Bunga di dalam kamar. Bersambung, lanjut di episode 24.